Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jemaat Gemidi Hong Kong dan jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong, Indonesia, dan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Harapan saya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan terus hidup dalam takut akan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, dalam program 5 menit bersama Gemidi Hong Kong, saya sudah menyampaikan satu topik, yaitu tentang film kehidupan. Bagi yang belum nonton videonya, silakan nanti dilihat. Ada satu topik film kehidupan. Dan bagi yang baru nonton channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, share, like, dan komen. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, hari ini topiknya adalah sampah kehidupan. Apa itu sampah? Kita semua sudah tahu apa itu sampah. Sampah adalah sesuatu hal yang tidak bernilai lagi, yang tidak ada gunanya lagi, lalu kita buang di tempat sampah, ya, karena sudah nggak ada manfaatnya lagi, nggak ada gunanya lagi. Lalu apa itu sampah kehidupan yang saya maksudkan? Sampah kehidupan yang saya maksudkan adalah, yaitu sakit hati. Sakit hati tanpa kita sadar, kita masih menyimpan sakit hati dalam kehidupan kita. Tanpa sadar, kita masih menyimpan sampah kehidupan yang namanya sakit hati. Dia masih ada dalam pikiran kita, dia masih ada dalam hati kita. Sakit hati ini bisa menimbulkan dampak atau akibat yang sangat luar biasa tidak baik. Dia bisa merusak kesehatan kita, dia bisa merusak hubungan kita dengan sesama kita, dan banyak dampak yang lain. Ada banyak terjadi kasus pembunuhan dikarenakan oleh sakit hati. Seseorang yang sakit hati dengan orang lain atau dengan orang-orang lain akhirnya membunuh. Terjadi peperangan antara bangsa dengan bangsa yang lain oleh karena sakit hati. Lalu menjadi kebencian dan akhirnya terjadi peperangan. Sakit hati ini bahaya sekali. Ada banyak terjadi perceraian di mana-mana, salah satu sebabnya karena sakit hati. Ada banyak wanita yang menjadi lesbi, salah satu sebabnya karena sakit hati. Ada banyak wanita yang menjadi wanita nakal, menjual diri, salah satu sebabnya karena sakit hati. Ada banyak orang yang terjerumus dalam dosa-dosa narkoba, minuman keras, dan lain-lain, salah satu sebabnya karena sakit hati. Ada juga di tempat-tempat yang lain, orang bunuh diri, salah satu sebabnya karena sakit hati. Ada banyak begitu dampak akibat yang tidak baik sakit hati. Dia juga bisa merusak kesehatan kita juga. Itu sebabnya jemaat yang terkasih dimanapun berada, sakit hati ini hanya bisa diobati oleh Tuhan Yesus saja. Tidak ada satupun pendeta yang bisa mengobati sakit hati kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyembuhkan sakit hati kita. Tidak ada. Yang bisa menyembuhkan sakit hati kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, undang Dia ke dalam hati kita. Bagi yang belum terima Tuhan Yesus, undang Dia ke dalam hati kita. Bagi yang sudah terima Tuhan Yesus dalam hati, ya, katakan kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk mengampuni. Saya mau melepaskan pengampunan. Bagi yang belum terima Tuhan Yesus secara pribadi, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Masuklah, kuasai hati saya, kuasailah pikiran saya, kehidupan saya. Berikan saya kekuatan untuk mengampuni. Berilah hidup kita, berilah diri kita untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan hidup kita, Tuhan akan memperbaharui hidup kita. Jadi, mari kita sama-sama kita buang
sampah kehidupan dari kehidupan kita. Kita buang sakit hati. Perasaan sakit hati kita buang. Kitab Ayub pasal 5 ayat 2 katakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Mari kita sama-sama kita buang sampah kehidupan yang namanya sakit hati, supaya Tuhan memperbarui kehidupan kita dan Tuhan mengalirkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.